Aspia, Hafsah, menurut kalian kenapa sih kita tuh harus berkumpul lagi? Buat rapat lagi gitu, hah? Buat ngebahas apa? Buat ngebahas orang-orang kafir yang ada di Bali itu? Atau buat ngebahas pengeboman yang udah 2 tahun lalu? Buat apa? Hah? Ini tuh bukan jihad, ini tuh pembunuhan. Iya, Ane juga sudah capek dengan semua ini. Ane gak bakal setuju kalau Bang Ali ngadain jihad kedua. Tapi aneh setuju sama Bang Gufron. Ini itu jihad, bukan pembunuhan. Seharusnya kita memperjuangkan agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ane mau mempertegas bahwa Ane belum puas sama pengumuman gereja 2 tahun yang lalu. Karena pengumuman itu belum berdampak besar bagi kita. Gimana, Bang? Belum berdampak besar? Itu apa lagi sih, Bang? Hah? Itu buat Ane udah cukup pengeboman itu. Udah banyak orang kafir yang mati di gereja itu 2 tahun lepas. Tapi Ane setuju sama Bang Gufron. Ane masih ngerasa kurang. Seharusnya kita bisa lebih besar daripada itu. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita bisa lebih besar lagi. Bisa menggambarkan dunia juga. Tapi betul kata ente, kita bisa jauh lebih besar lagi. Kita bisa mewujudkan cita-cita kita menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang Islam. Dan kita nggak akan lagi lihat yang namanya orang kafir di Indonesia ini. Ane juga setuju sama Bang Gufron. Ane masih pengen ngerasain jihad yang lebih besar lagi. Maaf Bang, Ane sama Safia kayaknya gak bisa ikut jihad kali ini. Ane masih ada keraguan di dalam hati Ane. Ane mohon maaf Bang. Iya, kita juga gak ada uang buat mendanainya. Pasti kita butuh dana juga kan? Kita ini harusnya malu. Kita lihat para mujahidin di luar sana yang sudah banyak melaksanakan banyak jihad. Kita mana? Malulah kita seharusnya. Ini Ane ada uang $30.000 dari Osama bin Laden. Masalah pendanaan, biar Ane yang tanggung jawab dengan uang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Fron? Jadi gini, Mam. Ane mau melaksanakan jihad yang kedua ini. Karena menurut Ane, jihad yang kemarin belum berdampak besar. Oh, seperti itu. Baik, Ane ada saran supaya ente sebagai penyalur dana tidak tercium sama polisi. Mungkin harus ada ketua yang menjalankan selain ente. Betul tuh kata ente. Mungkin ente mau. Soalnya cuman ente di sini yang sangatan sama Ane. Karena Ane juga udah tahu cara mimpin ente dan cara kerja ente. Mungkin ente bisa kok dipercaya. Kalau yang lain setuju sama hal tersebut, Ane bersedia. Untuk masalah persetujuan, mereka semua ini harusnya pasti setuju. Apalagi ente udah berpengalaman banget sama hal beginian. Terlebih, ente juga udah ikut pengumuman di gereja 2 tahun yang lalu. Gak mungkin banget ente gak ahli sama hal yang kayak beginian. Oke, mungkin Ane bisa.
Lihat itu, tempatnya cocok sekali untuk tamparan ke dunia. Iya, menurut aneh udah pas ini. Ayo cari 2 lokasi lagi. Ini cocok banget, gak usah dipertimbangkan lagi. Ayo bergegas lagi. Iya, tempat ini cocok sekali. Ayo kita lanjutin. Tempat mana lagi yang bakal kita pilih ya? Tidak ada yang cocok. Isinya orang daerah sini semua. Aneh juga bingung bang, daerah mana lagi yang harus kita jadiin target? Aneh, kayaknya nemu satu tempat yang cocok buat menggemparkan dunia, terutama Amerika. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung ke sana aja bang. Kita sudah mendapatkan beberapa lokasi yang bakal kita jadikan tempat eksekusi. Di sana banyak orang-orang kafir dan cocok akan tamparan kepada dunia. Kita punya 3 tempat. Yang pertama, Paddy's Pub. Di sana banyak sekali orang-orang kafir yang sedang mabuk-mabukan dan membuka aurat seenak jidatnya. Yang kedua, ada Sari Club. Di sana juga sama, targetnya lebih banyak. Dan kita bakal taruh bom terbesar di sana. Terakhir, Konsulat Amerika. Kita bakal membuat tamparan kepada dunia dan memberitahu kalau JI bukan hanya perkumpulan biasa. Dan kita akan jadikan Indonesia sebagai negara Islam yang berlandaskan syariat Islam. Kita akan laksanakan ini pada tanggal 11 September sekaligus memperingati 9/11 WTC. Hati-hati sama kabel detonator ya, jangan sampai salah pasang. Sedikit aja salah, semua bisa meledak sebelum waktunya. Udah, abang tenang aja. Aneh pernah ngerakit kayak gini waktu di Mindanao. Cuma butuh waktu 2 hari buat nyelesain 3 bom ini. Hahaha. Kalau udah jadi, dunia bakal tahu siapa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Mam. Nih, ada tambahan bahan dari gudang belakang. Tapi kayaknya sisa amonium nitratnya sedikit. Kayaknya cuma cukup buat 2 bom besar doang deh. 2 aja cukup. Yang satu kita bikin kecil buat di mobil, biar bisa dialihkan ke konsulat nanti. Yang penting nanti hasilnya sempurna. Jangan sampai ada salah sedikit pun. Karena ini jadi jihad kita yang terbesar. Takbir! Allahu Akbar!
Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Puspita dan rekan saya Sari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan berita yang sedang gempar di dunia ini dengan adanya pengeboman di wilayah Bali. Fenomena ini disebut besar dan panas dalam jangkauan internasional dikarenakan ada 202 korban jiwa dan 209 korban luka-luka yang didominasi oleh pihak turis. Pada saat ini, proses persidangan sedang berlangsung. Banyak persoalan yang akan dibahas pada persidangan ini. Nah, fenomena ini kerap kali disebut oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan radikalisme. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Puspita dan rekan saya Sari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan berita yang sedang gempar di dunia ini dengan adanya... Bu, lagi ngapain? Ini loh Bu, saya lagi denger berita pengeboman di Bali. Memang kasusnya besar gak sih, Bu? Menurut saya ya Bu, kasusnya tuh besar. Apalagi banyak makan korban, turis-turis di Bali tuh pada meninggal. Adalah Bu, ojo asal kasih pendapat toh. Ibu tahu dari mana seperti itu. Harusnya ya Bu, kalau ibu mau kasih pendapat ke orang lain, dikulik dulu toh informasinya. Memang, fakta sebenarnya gimana, Bu? Iki toh Bu, iki kasus kedua pengeboman setelah pengeboman gereja yang waktu itu. Kira-kira ibu-ibu pada tahu pora langkah sebelumnya karena apa? Menurut saya sih karena banyak turis di Bali tuh, makanya diadain bom. Nah loh, ibu kurang tahu tuh beritanya. Nih saya lagi baca koran berita baru tentang Bali. Nih, kita baca bersama-sama yuk ibu-ibu. Baik, para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Majelis Hakim dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, sidang perkara tindak pidana terorisme dengan terdakwa Ali Gufron dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Saya akan memeriksa kehadiran para tamu yang telah diundang. Jaksa penuntut umum hadir. Hadir yang mulia. Penasihat hukum hadir. Hadir yang mulia. Para terdakwa lengkap. Lengkap yang mulia. Baik. Dengan ini, sidang perkara tindak pidana terorisme dinyatakan siap diperiksa. Jaksa penuntut umum, silahkan baca surat tuntutan Anda. Baik yang mulia, berdasarkan berkas pemeriksaan, alat bukti dan keterangan saksi, kami menuntut para terdakwa atas tindakan terorisme yang mengakibatkan kematian massal, luka berat, serta kerusakan besar terhadap masyarakat dan negara. Aksi ini melibatkan perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan oleh para terdakwa bersama pelaku lain yang sudah meninggal di lokasi kejadian termasuk Hapsah dan Safia. Yang mulia, kami keberatan atas penyebutan nama pelaku yang telah meninggal dunia untuk memperberat klien kami. Kami siap
untuk membela hak asasi terdakwa dalam koridor hukum. Keberatan Anda akan kami catat. Sidang kembali dilanjutkan. Untuk jaksa, diperbolehkan untuk melanjutkan persidangan. Baik, Yang Mulia. Demi kepentingan pembuktian yang terang dan objektif, izinkan kami memanggil salah satu penyidik utama yang menangani kasus ini secara langsung. Kami panggil saksi Komisaris Polisi Rahmat yang menjadi penyidik utama kasus ini. Baik, Yang Mulia, Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2, izinkan saya untuk memukakan beberapa data yang sudah saya selidiki. Apakah diizinkan? Baik, diizinkan. Baik, Yang Mulia, atas perizinannya, dari hasil penyelidikan dan olah TKP, ditemukan keterkaitan langsung antara para terdakwa yang ada dalam persidangan ini dengan dua pelaku lapangan, yaitu Hafsah sebagai pembawa bom rompi yang tewas di lapangan, dan Safia sebagai pengendali bom mobil utama yang tewas juga di lapangan. Lalu ada komunikasi dan transfer dana yang menunjukkan adanya rantai perintah dari para terdakwa yang ada di persidangan ini, yaitu Ali Imron, Ali Gufron, Imam Samudra, Amrozi, dan Laila. Yang Mulia, temuan ini memperkuat unsur turut serta sebagaimana dimaksud pasal 55 KUHP bahwa mereka yang turut melakukan, menyuruh atau membantu dalam tindakan kejahatan akan dipidana sama sebagai pelaku utama. Objeksi Yang Mulia, bukti rekaman komunikasi belum diverifikasi sepenuhnya. Baik, akan kami catat. Jaksa, tunjukkan bukti sesuai prosedur. Saksi boleh dilanjut dengan keterangannya. Baik, Yang Mulia, izinkan saya menambahkan beberapa catatan yang ada di buku catatan saya. Ditemukan pula catatan pengiriman dana internasional, komunikasi terenkripsi, serta beberapa pengakuan dari terdakwa mengenai peran logistik dan koordinasi. Terima kasih, Komisaris Rahmat. Kesaksian Anda akan kami catat dan menjadikannya pertimbangan untuk putusan di akhir persidangan. Baik, jaksa, silakan dilanjutkan kembali. Baik, Yang Mulia, kami panggil Ibu Widya, keluarga korban. Silakan duduk. Baik, Ibu Widya, Anda dipersilahkan memberikan kesaksian dari diri Anda sendiri. Suami saya pergi kerja pagi itu dan tidak pernah pulang. Ledakan itu mengambil hidupnya dan separuh hidup saya. Anak saya masih takut kalau mendengar suara keras. Saya ingin para terdakwa tahu. Kalian semua merampas masa depan keluarga saya. Bu, kami turut berduka atas yang telah terjadi. Namun, kami membela hak hukum terdakwa agar proses hukum dapat berjalan dengan adil. Adil buat siapa? Buat orang yang sudah mati. Tidak ada keadilan untuk kami, hanya ada luka. Perhatikan bahasa Ibu. Pernyataan Anda akan kami catat. Ibu Widya dipersilakan kembali untuk ke tempat Ibu semula. Baik, jaksa, silakan dilanjutkan kembali. Baik, Yang Mulia, kami panggil Imam Samudra untuk memberi kesaksian atas perannya. Silakan duduk. Silakan, Saudara Imam Samudra, berikan keterangan Anda. Baik, Yang Mulia. Saya hadir dalam pertemuan di Solo. Seperti yang disebutkan, saya tahu arah pembicaraan dan rencana itu. Saya sempat ragu.
tapi akhirnya ikut. Itu keputusan saya sendiri. Saya menyesal. Dan saya tidak bisa mengembalikan nyawa orang-orang yang meninggal. Apakah Anda pernah menerima tekanan, baik secara fisik atau non-fisik selama penyidikan ini berlangsung? Tidak, saya mengaku atas kesadaran sendiri. Terima kasih, Saudara Imam Samudra, karena telah memberikan pernyataan jujur dari diri Anda sendiri. Anda dipersilahkan untuk kembali ke tempat Anda semua. Yang mulia, dari pernyataan terdakwa tadi, sebagaimana dimaksud pasal 56 KUHP bahwa pembantu tidak pidana mereka yang sengaja memberi bantuan atau sarana kejahatan akan ditindak pidana sebagaimana dalam pasal 57 KUHP. Baik, Jaksa, boleh kembali dilanjut. Baik, Yang Mulia, kami hadirkan Dr. Sastra, psikolog forensik. Baik, izin Yang Mulia, berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara, terdapat pola doktrinisasi ideologis dan tekanan sosial yang kuat. Beberapa terdakwa mengalami manipulasi emosional berbasis agama, diancam secara moral kalau menolak ikut. Namun, tidak ada bukti pemaksaan secara fisik. Baik, Dr. Sastra, akan kami catat bahwa tekanan ideologis tidak menghapus pertanggungjawaban hukum. Baik, penasihat hukum, Anda diizinkan untuk melanjutkan persidangan. Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Kami hadirkan Ibu Hartini selaku saksi yang merupakan ibu dari Ali Imron, Amrozi, dan Imam Samudra. Baik, Ibu. Ibu dipersilahkan. Anak saya bukan orang jahat, Yang Mulia. Dia tersesat karena mengikuti ajaran teman dan ceramah yang sesat. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Kami memahami perasaan ibu, namun kejahatan yang telah dilakukan telah merenggut nyawa manusia dan meninggalkan duka mendalam bagi banyak keluarga korban. Dengan alasan apapun itu, hal ini tidak dapat dibenarkan. Baik, Ibu. Terima kasih atas pernyataannya. Ibu diperbolehkan untuk kembali ke tempat Ibu semua. Para pelaku, kalian boleh memberikan keterangan. Ali Gufron, Anda dipersilahkan. Silakan duduk. Anda dipersilahkan untuk berbicara. Saya melakukan apa yang saya yakini itu adalah jihad. Itu keyakinan saya. Apakah Anda sadar bahwa tindakan yang Anda lakukan telah merenggut banyak nyawa manusia tak bersalah? Tak ada yang tidak bersalah di mata Tuhan apabila melakukan kami. Takbir! Allah! Tertib. Pengadilan ini bukan tempat propaganda. Baik, Saudara Ali Gufron, kembali ke tempat Anda. Baik, Jaksa. Lanjutkan kembali. Baik Yang Mulia, panggil Andita, korban yang selamat. Silakan.
Saya ingat suara ledakan itu, bau bensin, api, teriakan. Saya kehilangan 2 teman. Sampai sekarang, saya takut tidur di kamar gelap. Saya hanya ingin hidup normal lagi. Dengan hormat, apakah Anda melihat pelaku secara langsung? Saya lihat seseorang berlari, tapi tak dapat mengenalinya. Yang saya tahu, ada suara takbir sebelum semuanya gelap. Baik, Saudara Andita. Terima kasih telah memberikan pernyataan. Anda diperkenankan untuk kembali ke tempat Anda semula. Baik, jaksa, tolong dilanjutkan kembali. Yang Mulia, kami mohon izin untuk memutar rekaman percakapan antar terdakwa. Keberatan, rekaman ini tanpa konteks penuh bisa disalahartikan. Keberatan Anda akan kami catat. Bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan. Baik, jaksa, boleh kembali untuk dilanjutkan. Baik, Yang Mulia, kami hadirkan Dr. Raden, ahli forensik dan balistik. Izinkan saya berbicara, Yang Mulia. Silakan. Barang-barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan tempat para terdakwa merakit. Berdasarkan hasil dari penyelidikan dan observasi, sisa bahan peledak di TKP menunjukkan jenis dan pola ledakan konsisten dengan rakitan yang ditemukan di rumah para terdakwa merakit. Hal ini sudah saya lakukan berdasarkan prosedur internasional untuk mengurangi bias kepentingan. Baik, Dr. Raden. Terima kasih telah memberikan pernyataan terkait barang bukti balistik yang dimiliki oleh para terdakwa. Dr. Raden, Anda dipersilahkan untuk kembali ke tempat Anda semula. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, jaksa dan penasihat hukum, kalian diperkenankan untuk memberikan pernyataan. Mungkin dimulai dari jaksa terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Tindakan para terdakwa telah menimbulkan suasana teror dan ketakutan yang luas serta menghilangkan ratusan nyawa tak berdosa. Perbuatan tersebut sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sebagaimana dalam pasal tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas terhadap masyarakat atau menimbulkan korban massal dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 20 tahun. Yang Mulia, sebagian klien kami telah menyesali perbuatannya yang telah bekerja sama. Kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan faktor kemanusiaan, tekanan doktrin, dan juga peluang rehabilitasi. Baik, terima kasih jaksa dan penasihat hukum karena telah memberikan pernyataan. Selanjutnya, para terdakwa. Kalian semua diperkenankan untuk memberikan pernyataan.
Yang pertama, Imam Samudra. Baik Yang Mulia, saya menyesal. Saya memohon maaf kepada keluarga korban. Saya sadar saya salah besar. Baik, Saudara Amrozi. Saya salah. Semoga Tuhan mengampuni saya. Selanjutnya, Ali Imron. Baik Yang Mulia, izin. Saya menyesal atas apa yang telah saya lakukan dan saya berharap agar tidak ada anak muda yang tersesat lagi seperti saya. Saudari Laila, Anda diperkenankan. Saya meminta maaf kepada seluruh korban dan keluarga korban, dan saya mengakui perbuatan yang saya lakukan. Baik, yang terakhir, Saudara Ali Gufron, Anda diperkenankan. Saya tidak menyesal. Saya yakin pada jalan saya. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tenang! Jika tidak bisa tertib, sidang kami selesaikan. Karena persidangan tidak kondusif, dan demi mempertimbangkan amar putusan, persidangan akan kami jeda. Baik, karena sidang akan dijeda, para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang kembali dilanjutkan. Setelah mempertimbangkan dari keterangan saksi dan barang bukti, Majelis Hakim menjatuhkan dakwa terhadap Ali Gufron. Dakwaan primer merencanakan tindak pidana terorisme. Pasal 14 Yunto, Pasal 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Yunto, Pasal 1 Nomor 15 Tahun 2003. Pasal 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002. Yunto, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Yunto, 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan kedua, dakwaan subsidiar, menguasai senjata api dan amunisi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan terdakwa Ali Gufron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, dihukum pidana mati. Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan terhadap Saudara Ali Imron merencanakan tindak pidana terorisme, Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Yunto, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002. Yunto, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. KUHP, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yunto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Kuasa Kehakiman. Saudara Ali Gufron mendapatkan keringanan
karena menunjukkan rasa penyesalan dan kooperatif. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Saudara Ali Imron yang telah membantu perencanaan dan menunjukkan penyesalan, dihukum penjara seumur hidup. Selanjutnya, Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan terhadap Imam Samudra. Yang pertama, dakwaan primer. Merencanakan tindak pidana terorisme, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas kepemilikan bahan peledak untuk pengeboman serta pasal 187 KUHP. Dakwaan subsidiar melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, pasal 15 Junto, pasal 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Dakwaan subsidiar sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban secara massal, pasal 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Dakwaan lebih subsidiar menguasai, menyimpan, menyembunyikan serta menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, pasal 9 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa bernama Imam Samudra sebagai pengatur pendanaan dan strategi, dihukum pidana mati. Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan terhadap Saudara Amrozi. Dakwaan primer. Merencanakan tindak pidana terorisme, pasal 14 Junto, pasal 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Junto, pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Junto, pasal 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002. Junto, pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban secara massal. Pasal 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Junto pasal 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002. Junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan lebih subsidiar. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal 15 Junto pasal 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Junto pasal 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002. Junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Menyatakan terdakwa Amrozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Dijatuhkan hukuman pidana mati. Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan pada Saudari Laila karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dakwaan primer merencanakan tindak pidana terorisme, pasal 14 Junto, pasal 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Junto, pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Junto, pasal 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002. Junto, pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban secara massal. Pasal 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Junto pasal 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002. Junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Junto pasal 55 ayat 1 ke KUHP. Dakwaan lebih subsidiar menguasai, menyimpan, menyembunyikan, serta menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal 9 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002. Dengan ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Saudari Laila yang terlibat dalam teknis pelatihan dan perakitan, dihukum penjara paling panjang sesuai undang-undang. Sedangkan Safia dan Hafsa
dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, perannya dicatat dalam fakta hukum peristiwa. Putusan ini sah dan berlaku. Sidang dinyatakan selesai. Baik-baik. Bu, vonis pidana telah dijatuhkan. Itu bagian dari keadilan negara. Sekarang kita masuk ke perdata, yaitu upaya mempertanggungjawabkan material atas kerugian yang kalian alami. Kita akan mengajukan gugatan ganti rugi kepada para terdakwa dan para pihak-pihak yang telah terbukti membantu aksi pendanaan teror ini. Apakah itu akan berhasil, Bu Rina? Saya tidak yakin mereka bisa mempertanggungjawabkan semua kerugian. Kita tidak hanya menuntut kepada perorangan, Bu. Undang-undang memungkinkan kita untuk menuntut kepada para penyitaan aset yang telah terkait organisasi ini. Aset termasuk dana yang telah dibekukan, aset yang telah disembunyikan, atau properti yang telah digunakan. Tujuan kita bukan hanya uang, tetapi memastikan dana terorisme ini disita dan dikembalikan kepada para korban. Lalu apa yang kita tuntut? Bukan hanya untuk biaya pengobatan saja, kan? Tepat, kita menuntut ganti rugi seperti biaya rumah sakit, biaya kerugian yang telah dialami oleh almarhum suami Ibu Widya, biaya pendidikan anak-anak yang telah ditinggalkan, dan yang tak kalah penting, ganti rugi terhadap duka, trauma, dan hilangnya kualitas hidup. Kita siapkan berkas ini. Gugatan ini akan kita ajukan ke pengadilan negeri yang sama. Sidang gugatan perdata. Ganti rugi dari para korban pada Tuan Ali Gufron dan Imam Samudra beserta kawan-kawan dibuka. Penggugat, silahkan bacakan gugatan Anda. Yang mulia, berdasarkan putusan pidana yang telah membuktikan perbuatan melawan hukum, klien kami korban yang sah menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar total 2,8 miliar atas kerugian yang dialami oleh klien kami. Seperti pasal 1365 KUHP, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya. Kami juga meminta pengadilan memerintahkan penyitaan dan pelelangan aset yang terkait dengan tergugat untuk memenuhi tuntutan ini, seperti pasal 1367 KUHP. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Kami keberatan, Yang Mulia. Meskipun klien kami telah dijatuhi hukuman vonis dalam kasus pidana, kemampuan finansial mereka sangat terbatas. Kami akan membuktikan bahwa tuntunan ini tidak realistis dan aset yang diminta penyitaannya tidak secara langsung melawan perbuatan hukum yang dimaksud. Klien kami sendiri adalah korban dari doktrin yang menyesatkan. Baik, keberatan Anda akan kami catat. Majelis akan meminta laporan kekayaan dan aset dari pihak tergugat, serta menimbang semua bukti. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan dengan proses mediasi, dan jika gagal, dilanjutkan dengan pembuktian. Yang Mulia, dengan hormat, klien kami tidak memiliki kemampuan finansial apapun. Seluruh asetnya telah diambil oleh negara dalam perkara pidana. Kami memohon untuk kasus ini tidak dilanjutkan.
Kami memahami keterbatasan itu, tetapi keluarga korban berhak atas pengakuan dan kompensasi yang adil. Bila aset pribadi tidak ada, kami akan menempuh jalur terhadap penyitaan aset jaringan pendanaan yang terbukti dalam perkara pidana. Itu bukan semata uang, tetapi simbol tanggung jawab. Baik, akan saya catat pernyataan kedua belah pihak. Karena tidak ada kesepakatan kompensasi sukarela, maka mediasi ini dinyatakan gagal dan berkas akan dikembalikan ke majelis untuk sidang pembuktian. Setelah memeriksa bukti surat, mendengarkan keterangan saksi ahli, dan mempertimbangkan fakta hukum bahwa perbuatan para tergugat telah terbukti secara pidana sebagai perbuatan melawan hukum, pengadilan menilai: 1. Gugatan para tergugat beralasan hukum sebagian. 2. Nilai ganti rugi sebesar 2,8 miliar rupiah dikabulkan sebagian menjadi 1,5 miliar rupiah dengan memperhatikan kemampuan pihak tergugat dan proporsi tanggung jawab. 3. Pengadilan memerintahkan penyitaan aset yang terdaftar atas nama jaringan pendanaan teror yang terhubung dengan para tergugat, sebagaimana tercantum dalam laporan penyidik. 4. Jika aset tidak mencukupi, pengadilan meminta pemerintah untuk menyalurkan kompensasi tambahan melalui dana pemulihan korban terorisme sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dengan demikian, gugatan dikabulkan sebagian. Sidang ditutup. Jadi akhirnya ada pengakuan pertanggungjawaban dari mereka ya, Bu? Iya, Bu. Keadilan tidak selalu sempurna. Tetapi hari ini negara mengakui bahwa penderitaan ibu dan para korban lainnya tidak sia-sia. Coba ngomong Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Langsung naik muntah dah. Rimbat. She entrusted a secret that I could not have kept. I wonder where she is tonight, and wonder why the dawn was so bright. I couldn't contain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Samudra ingin menyampaikan kepada semua korban-korban bom Bali. Saya ingin meminta maaf atas terjadian itu. Saya puas sama hal tersebut. Terima kasih. Tadi kepedihan, Cok. we were so compatible. And I miss all the yes and no. Assalamualaikum. 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 He looks as if he knows the way. Di Bali. Di Parjo. Lebih tepatnya terdapat 3 titik. I know there's a storm here. His eyes, I will hide my fear. Kita mau pergi di sini, guys. Panas.
Oke guys, kita mau foto dulu. Bang Bali!